Bab 025. Mas, aku kangen. Kemudian beberapa jam berlalu, suara ketukan pintu di rumah itu terdengar berkali-kali diketuk. Cahya masih mencoba mengabaikannya, karena pikirnya mungkin itu tamu ibu mertuanya, jadi biarlah ibu yang membuka. Tetapi suara ketukan itu semakin lama semakin keras, akhirnya Cahya menyadari kalau tidak ada yang membuka pintu. "Bu, ibu ada tamu." Cahya mencoba memanggil, tetapi tidak ada sahutan. Mungkin ibu tidur karena kelelahan, pikirnya. Cahya akhirnya memutuskan untuk membuka pintu. Ia berjalan malas, memegang kenop pintu dan membukanya untuk melihat siapa yang datang. Namun, tepat saat pintu sempurna terbuka, Cahya mematung di tempat. Tatapan matanya membulat. "Kamu." Yang datang ternyata adalah Sari, adiknya Rahmat. Ketika Cahya melongok ke belakang, ternyata ada suami Sari juga di belakang wanita itu. Cahya memasang senyum, meski kelihatan agak canggung. Mereka baru pernah bertemu sekali saja sebelumnya, dan ini adalah yang kedua, makanya masih terasa asing satu sama lain. Belum lagi, Sari orangnya sangat mirip dengan Rahmat. Wanita itu cenderung cuek dan tidak banyak bicara kalau tidak ada yang memancing topik pembicaraan terlebih dahulu. "Oh, Sari. Mari, masuk dulu." Usai tersadar dari keterkejutan atas kedatangan Sari dan suaminya, Cahya buru-buru mempersilakan. Mereka masuk. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Cahya agak kikuk berhadapan dengan mereka. Sebenarnya tidak apa-apa, hanya karena jarang bertemu saja makanya terasa agak asing. "Kak Cahya, apa kabar?" tanya Sari memecah kecanggungan di antara mereka. Oh, baik kok. Kamu bagaimana? Keluarga kalian juga?" Sari mengangguk. "Seperti biasa saja, Kak." Cahya kehilangan kata-kata. Jawaban Sari seperti mencegah Cahya untuk lanjut ke topik obrolan lainnya. Dia tahu sifat Sari memang seperti itu, tapi susah juga jika Cahya berhadapan seperti ini. Sebagai saudara ipar, Cahya juga ingin menciptakan hubungan persaudaraan yang baik dengan Sari dan suaminya. Namun agak sulit juga jika sifat Sari mirip sekali dengan Rahmat. Cahya bisa lebih dekat dengan Rahmat saja membutuhkan waktu yang cukup jama dan serangkaian salah paham terlebih dahulu. Padahal mereka bersama setiap hari dan suami istri, apalagi dengan Sari yang bertemu baru 2 kali di hari ini. "Kak Rahmat sudah berangkat ya, Kak?" Cahya mengangguk. "Iya, sudah. Makanya sekarang aku tinggal di sini karena disuruh ibu dan Mas Rahmat." "Oh." Cahya menantikan reaksi semacam, sedih karena ditinggal saudara atau semacamnya. Namun tidak ada yang berubah di wajah Sari. Raut wajah wanita itu tetap saja datar seperti Rahmat. Sungguh berbeda sekali dengan ibu mereka yang humble dan suka bercanda. Sari mengangguk saja mendengar jawaban Cahya. Dia lalu menoleh kepada suaminya, dan sama-sama mengangguk seolah saling mengode melalui tatapan. "Kak Cahya, aku permisi ke kamar dulu ya, mau istirahat," katanya. Oh, iya Sari." Cahya menatap Sari dan suaminya yang berjalan ke kamar. Di saat Cahya sudah memalingkan wajahnya, dia tidak sadar bahwa suami Sari sempat menatap dirinya terus-menerus dengan sorot mata yang tidak dapat didefinisikan. Di kamar, Sari langsung melempar tubuhnya sendiri ke atas ranjang dengan helaan napas panjang. Sari dan suaminya sudah menikah selama 5 tahun dan hingga detik ini belum dikaruniai anak. Sudah berbagai cara mereka lakukan untuk bisa hamil, tapi Tuhan belum juga menitipkan anak pada kandungan Sari. Suami Sari mendekat dan duduk di pinggiran ranjang. Dia mengusap-usap kepala sang istri dengan lembut. "Maafin aku ya, sayang. Maaf karena aku ngerepotin kamu terus," ucap Andi memelas.
Sari mengangguk dan menenggelamkan wajahnya pada perut Andi yang duduk di ranjang sambil mengusap kepalanya. Tapi kamu beneran gak marah, kan? Ini semua gara-gara aku sampai kita jadi repot kayak gini, kalau aja aku. Udahlah, Mas. Kan aku sudah bilang gak masalah. Sebenarnya apa yang terjadi di antara mereka tidak bisa dikatakan hal sepele. Andi melakukan sesuatu yang besar, dan sialnya dia tidak berkoordinasi dengan istrinya dulu. Padahal mereka keluarga, tapi mau bagaimana lagi? Sari orangnya juga gampang pasrah kalau menyangkut soal suaminya. Apa yang terjadi, ya sudah terjadilah. Aku beneran minta maaf, sayang. Andi masih terus mengucapkan maaf kepada Sari, sementara wanita itu mengiyakan saja. Ekspresi Sari kurang terbaca. Dia juga pendiam, jadi Andi kadang tidak tahu apa yang sebenarnya sedang dipikirkan oleh sang istri. Semua masalahnya berawal dari Andi. Dia adalah seorang pengusaha sebuah kafe, mereka juga sudah punya rumah sendiri. Selama beberapa waktu terakhir, keuangan mereka mendadak merosot drastis. Entah mengapa, kafe yang dulunya selalu inovatif dan ramai oleh anak-anak muda mendadak sepi karena kalah saing dengan kafe-kafe baru yang mulai bermunculan. Andi juga tidak inovatif lagi seperti itu. Karyawan yang bekerja dengannya satu persatu berhenti. Sari sempat bertanya ada masalah apa, tapi Andi selalu mengatakan bahwa karyawan-karyawannya yang kebanyakan anak muda itu sibuk dengan kegiatan lain jadi memutuskan resign. Sari percaya-percaya saja. Sialnya, Andi menggadaikan sertifikat rumah mereka tanpa sepengetahuan Sari. Namun ketika tenggat waktu pembayaran hutang sampai, Andi tidak bisa melunasi hutang sekaligus bunganya. Pihak Pegadaian sudah beberapa kali mendatangi Andi, dan dia sudah seringkali diberi keringanan. Namun pihak Pegadaian juga memiliki batas waktu sendiri, dan mau tak mau, jika Andi tidak bisa melunasi, maka rumahnya disita sesuai dengan perjanjian yang sudah ditanda-tangani kedua belah pihak. Waktu itu, Sari kaget sekali. Dia tidak tahu apa-apa tapi tiba-tiba ada orang-orang berbadan besar seperti tukang pukul dari Pegadaian yang melakukan penyitaan. Sari merasa aneh mengapa orang Pegadaian bentukannya mirip anggota rentenir, tapi mau bagaimana lagi, Sari juga tidak bisa apa-apa karena mereka memegang surat bertanda tangan Andi di sana. Barulah Andi mengaku apa yang terjadi. Sari kecewa, tentu saja. Mengapa Andi tidak mau berdiskusi dengannya dulu, tetapi Andi mengeluarkan segudang alibi yang meyakinkan, katanya untuk modal usaha, untuk upgrade kafe dan segala macamnya, tapi sayangnya ekspektasi kafe yang ramai tidak terjadi. Makanya Andi tidak bisa melunasi hutang itu. Beginilah akhirnya. Keluarga mereka sedang dalam masalah ekonomi, dan datang ke rumah Bu Rahayu sebenarnya adalah untuk meminjam uang. Tapi ibumu apa mau ya minjamin kita uang? Aku takut dikira nggak bertanggung jawab sebagai suamimu, sayang, ucap Andi. Pasti mau kok, Mas. Ibu, kan ada usaha butik. Lagian ibu udah nggak punya tanggungan anak sekolah yang harus dibiayai. Pendidikan lanjutanku juga pakai uang tabunganku sendiri, jadi ibu pasti bisa bantu. Sari benar-benar menunjukkan effort keras untuk pendidikan lanjutannya sebagai tentara. Dia sampai memakai tabungannya sendiri. Namun karena masalah ekonomi keluarganya, Sari akhirnya izin dan pulang. Andi bernapas lega. Aku beneran ngerasa nggak enak ngerepotin ini. Sudahlah, Mas. Aku ngerti posisimu. Selama ini juga kamu kan udah ngertiin aku yang belum bisa ngasih keturunan. Justru aku yang seharusnya berterima kasih karena kamu masih menjadi suami setia sama aku meski aku belum sempurna. Bagi Sari, wanita yang tidak bisa mengandung dan memiliki anak itu tidak sempurna. Selama 5 tahun terakhir,
dia selalu insecure dan takut kalau suatu saat Andi akan meninggalkannya karena mandul. Maka dari itulah, dia selalu mudah memaafkan kelakuan Andi karena dia pikir, itu adalah balas budi karena Andi masih bertahan dengannya meski tidak bisa memberi keturunan. Andi memeluk Sari dan mengusap-usap kepalanya. "Kamu tenang aja, sayang. Nggak usahlah mikirin soal anak kalau bikin kamu stres. Aku bakalan terus cinta sama kamu, nggak mandang kamu mandul atau tidak." Sari tersenyum tipis. Dia lega mendengarnya. Pelukan mereka kemudian terlepas, dan Andi beberapa kali menyematkan ciuman pada pipi sang istri. "Aku mandi dulu ya, Mas." Sari turun dari ranjang dan meninggalkan Andi sendirian di kamar untuk mandi. Tak beberapa lama setelahnya, ponsel Andi tiba-tiba bergetar. Matanya langsung menatap awas pada sekitar, dan memastikan Sari masih di kamar mandi. Dia menyingkir ke dekat jendela, sengaja agar suaranya tidak terlalu keras juga. Ada sedikit percakapan singkat dari Andi dan seseorang dari seberang panggilan. Suaranya berbisik dan tidak terlalu jelas. "Iya, sayang. Tenang aja, nanti ditransfer." Setelah kalimat terakhir itu, panggilan dimatikan. Malam harinya, mereka makan bersama. Sari dan Andi keluar agak akhir di mana Cahya dan Bu Rahayu sudah menata makan malam di meja. "Kok lama keluarnya, Sari? Kamu nggak enak badan atau gimana?" tanya Bu Rahayu khawatir. Sari menggeleng. "Nggak kok, Bu. Mereka makan dengan damai." Sesekali Bu Rahayu mengobrol dengan Cahya. Hubungan mereka memang sangat akrab. Di tengah obrolan mereka, Andi tiba-tiba berceletuk, entah sadar atau tidak. "Ini yang masak siapa, ya?" "Ibu," tanya Andi. Bu Rahayu menggeleng. "Haha, enggaklah. Kalau ada Cahya di sini, mana boleh ibu masak. Padahal ibu juga mau bantu." Bu Rahayu tertawa dengan ramah. Andi gantian menatap Cahya yang hanya tersenyum tipis. "Berarti masakannya Kak Cahya, iya?" Cahya mengangguk. "Wih, enak banget Kak Cahya. Ini sih makanan sekelas restoran," kata Andi memuji. Cahya tersenyum canggung. "Makasih." Sari sejak tadi diam memperhatikan interaksi keluarganya. Dia biasa saja mendengar ibunya memuji Cahya. Sari juga tahu ibunya sangat menyayangi Cahya seperti kepada anaknya sendiri. Namun dadanya mendadak bergemuruh saat mendengar Andi memuji Cahya. Apalagi Andi memasang senyum lebar seperti itu. Sari pikir, Andi mungkin hanya mau mengakrabkan diri kepada keluarganya, tapi semakin dilihat entah mengapa Sari menjadi kesal. Selama belum memiliki anak, Sari selalu diliputi ketakutan bahwa suatu saat Andi akan pergi dan mencari wanita lain. Makanya, ketika Andi memuji perempuan lain, rasa cemburu di hatinya langsung terpicu. Dia tidak suka ketika suaminya memuji wanita lain, bahkan jika itu adalah kakak iparnya sendiri. Hari ini, Cahya hanya memiliki 2 kelas saja. Rasanya masih tidak terbiasa bagi Cahya. Sekarang dia ke kampus sendiri, tidak ada Rahmat yang mengantarkannya seperti sebelumnya. Bukannya dia manja atau apa, tetapi berubah dari kebiasaan lama ke hal yang baru entah mengapa membuat Cahya cukup merasa sepi. Dia dan Rahmat tidak banyak bicara setiap kali pria itu mengantar jemput dia ke kampus, tapi hanya dengan kehadiran Rahmat saja, Cahya merasa tenang. Cici menghampiri Cahya dan menyandarkan kepalanya pada bahu wanita itu. "Ha, cowok sekarang kenapa ngeselin sih ah? Masa ya, kemarin gue ikut kencan buta." Terus mereka langsung ngomongin soal kewajiban istri bla bla bla, panas kupingku. Cahya tersenyum tipis. "Lagian kamu ngapain ikut kencan buta, Ci?"
Cici cengengesan. Iseng aja sih. Kemarin temen gue dari jurusan hukum bilang mau ngadain kencan buta gitu sama anak-anak universitas sebelah. Terus, anggota ceweknya kurang karena yang satunya sakit dan ngajakin gue. Berhubung lagi nggak ada kerjaan, ya udah ngikut aja. Malah yang pas hadap-hadapan sama aku nyebelin banget. Kencan? Kah? Cahya jadi teringat dengan malam romantis mereka di hotel waktu itu. Tangan Cahya seketika meraba kalung yang melingkar di lehernya, hadiah dari Rahmat waktu itu. Sekarang setiap kali teringat Rahmat, Cahya selalu meraba bandul kalungnya untuk menenangkan diri. Lo kenapa? Cahya kayaknya lemes aja beberapa hari terakhir. Gue khawatir. Cahya menggeleng. Enggak apa-apa, kok. Cici menyipitkan matanya. Serius? Iya. Aku mau ke toilet dulu, iya. Cahya buru-buru kabur sebelum Cici bertanya lebih banyak. Bukan apa-apa sebenarnya. Cahya hanya merasa dirinya nanti pasti sedih kalau terlalu sering mengingat-ingat Rahmat. Sampai di toilet, Cahya hanya mencuci tangan saja sambil menatap pantulan wajahnya sendiri di cermin wastafel. Dia menyadari bahwa ekspresinya belakangan ini agak berbeda. Pantas saja Cici sampai nanya, gumam Cahya. Ketika dia hendak keluar dari toilet, ponselnya tiba-tiba bergetar. Cahya menarik benda persegi panjang itu dari saku rok panjangnya dan kaget sekali saat mendapatkan panggilan dari Rahmat. Buru-buru Cahya keluar toilet dan mencari tempat yang lebih nyaman untuk mengobrol. Dia duduk di kursi beton yang berjajar di koridor gedung kampus tak jauh dari toilet wanita. Jantung Cahya berdegup cepat saking excitednya mendapatkan panggilan video dari Rahmat. Ketika dia menerima panggilan itu, wajah Rahmat langsung terpampang di layar ponselnya. Mas Rahmat, Assalamualaikum, Cahya. Waalaikumsalam, Mas. Suara Cahya mendadak bergetar mendengarkan Rahmat. Memang gambar dan suara Rahmat tidak sejernih dan sejelas biasanya. Cahya mengerti. Di sana mungkin sinyalnya lemah. Daerah konflik memang selalu terbatas dalam segala hal. Alhamdulillah bisa tersambung. Saya kira gagal lagi. Saya sudah mencoba beberapa kali dan baru panggilan ini yang berhasil tersambung ke Indonesia. Jelas Rahmat. Cahya diam saja mendengarkan Rahmat. Rasanya ada sesuatu yang melilit dadanya sampai sesak sekali. Sekuat. Anana. Tenaga Cahya berusaha untuk tidak menangis, tapi dia tidak sanggup menahan kerinduan itu. Pelan-pelan, air matanya mengalir. Kamu kenapa menangis, Cahya? Tanya Rahmat. Suaranya melembut meski agak tersendat-sendat karena sinyal. Cahya menggeleng sembari berusaha tersenyum, tapi air matanya tak mau berhenti. Berulang kali dia berusaha mengusap air mata dan menahan isakannya, tapi semakin ditahan, isakannya malah semakin menyesakkan. Kangen, bisik Cahya di sela-sela isakannya. Rahmat tertawa. Dia senang mendengar Cahya bisa jujur dengan perasaannya seperti itu. Tak bisa dipungkiri, Rahmat sendiri juga merindukan Cahya. Padahal mereka baru berpisah sebentar. Entah sebesar apa kerinduan mereka nantinya selama setahun penuh. Kamu baik-baik saja, kan? Tanya Rahmat. Cahya mengangguk. Ibu selalu merhatiin aku. Mas Rahmat bagaimana? Saya juga sehat, alhamdulillah. Doakan saja saya selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ketika sedang fokus saling menyampaikan kerinduan, tiba-tiba Elang datang dan langsung duduk di samping Cahya tanpa tahu situasinya. Halo, Cahya. Sapa Elang ceria. Cahya kaget sekali sehingga dia refleks menekan tombol end call. Elang mengernyit. Kenapa sih? Kok sampai langsung berdiri gitu? Cahya menggeleng.
Dia takut Rahmat salah paham sampai refleks menekan enkol. Aku permisi dulu. Masih ada urusan. Cahya langsung meninggalkan elang begitu saja meski pemuda itu terus memanggil-manggil dirinya. Cahya sampai di halaman belakang kampus. Tanah itu masih kosong, hanya diisi pepohonan agar tidak panas. Rencananya akan dibangun gedung UKM baru di sana, tapi entah kapan. Ada beberapa tempat duduk permanen yang dibuat dari semen. Cahya langsung duduk di sana. Dia berusaha menghubungi nomor Rahmat yang tadi.